Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Halo kelas 10 IPA SM Al-Falah. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Ada yang tahu hadis tentang menuntut ilmu itu bagaimana? Coba bagaimana? Hadisnya yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki muslim dan kaum wanita muslim. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, coba kalian pahami dan cermati ya untuk materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, supaya kalian juga memahami apa yang Ibu sampaikan. Yang Ibu harapkan ketika kalian sudah mempelajari materi pada hari ini, kalian mampu memahami tentang pengertian semangat menuntut ilmu, dan yang kedua, kalian mampu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama, dan yang ketiga, kalian juga mampu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Nah, coba duduknya dirapihkan dulu. Alat tulisnya disiapkan seperti buku, pulpen, atau pensil penghapus dan tip X-nya dipersiapkan ya. Nanti coba kalian tulis ayat Al-Quran, hadis yang terkaitnya, supaya kalian tidak lupa gitu ya apa yang telah Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nah, kita mulai ya. Yang pertama ada kewajiban menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Nah, seperti surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Dia mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walaupun memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu membedakan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi dalam menuntut ilmu itu ya, semua kewajiban dan haknya yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi kewajiban menuntut itu sama untuk laki-laki dan perempuan mah gitu ya. Dan laki-laki perempuan maupun perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba atau abid. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Nah, demikian pula sebagai hamba, untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan,
tertinggi untuk Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk-makhluknya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas ya. Nah, menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari lahir hingga liang lahat ya. Untuk selanjutnya yaitu poin kedua, hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, seperti haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Nah, hukum menuntut ilmu yang wajib itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada fardu kifayah dan fardu ain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan wajib fardu kifayah ya. Nah, di sini hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu tentang falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Itu untuk wajib fardu kifayah. Nah, dan yang selanjutnya ada wajib fardu ain, yaitu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya ya, itu ilmu yang fardu ain ya. Nah, yang selanjutnya, poin ketiga, yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu ya, keutamaannya. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Subhanahu wa taala. Jadi diberikan tingkatan ya, dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu dan yang mengajarkannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dan yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama untuk membagikan ilmu itu ya. Jadi dibandingkan dengan sedekah yang paling utama. Nah, dan yang keempat yaitu ada utama daripada seorang ahli ibadah. Jadi mencari ilmu dan membagikannya itu lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah. Dan yang kelima yaitu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Nah, dan yang keenam diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat bahwa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nah, jadi kesimpulan untuk materi hari ini yaitu hukum menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin perempuan dan kaum muslimin laki-laki ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan tentang menuntut ilmu ini. Jadi sama ya, sama rata kewajibannya. Nah, hukum menuntut ilmu juga terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Untuk fardu kifayah seperti orang kafir juga bisa menuntut ilmunya, yang terdiri dari ilmu kedokteran, ilmu falak, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan untuk ilmu fardu ain yaitu seperti mengenal sifat-sifat Allah dan ilmu beribadah, tata cara wudhu seperti itu ya, itu fardu ain ya. Dan untuk keutamaan-keutamaan orang yang mencari ilmu dan membagikannya kepada sesama muslim, yaitu mendapatkan manfaat yang sangat besar ya. Yang pertama akan diberikan pahala di sisi Allah, dan yang kedua sama seperti
orang yang sedang berjihad di jalan Allah ya, menuntut ilmu itu fisabilillah, seperti itu. Dan yang ketiga, menuntut ilmu itu juga lebih utama dari orang yang bersedekah. Dan orang yang menuntut ilmu itu lebih utama juga dari orang-orang ahli ibadah, seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya ya yang tadi Ibu jelaskan. Nah, itu kesimpulan dari materi hari ini. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian sajikan ulang materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Dan coba kalian kaitkan dengan ayat Quran dan hadis yang terkait. Nah, pengumpulannya boleh berupa PPT maupun video ya. Itu kalian pilih salah satu, mau PPT atau video ya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dengan tugasnya ya.